Welcome to TAC Service. Shalom teman-teman semua. Pada hari ini sebelum kita mulai beribadah, aku ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk teman-teman yang belum join Cool dan rindu untuk punya komunitas, kalian bisa kontak yang ada di layar ini. Yang kedua, untuk teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan diakonia dan perpuluhan, kalian bisa transfer ke rekening yang ada di sini. Ketiga, jangan lupa untuk follow Instagram TAC di @gamecc.tac. Selamat beribadah teman-teman semua. God bless you. Shalom TAC, sebelumnya aku mau ucapin Happy Chinese New Year buat teman-teman yang sedang merayakan. Tahun ini kita memasuki Imlek ke-2572, yaitu tahun kerbau yang merupakan zodiak kedua dari 12 zodiak China. Terlepas dari setiap apa yang sedang terjadi, aku berharap teman-teman bisa ngerayain Chinese New Year ini dengan keluarga kalian dengan penuh sukacita. Happy Sunday, God bless! Shalom semua! Di tahun integritas ini, kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali. Di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma. Untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita
Cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ, Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi, karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat, sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Halo, shalom teman-teman TIC. Gimana kabar kalian selama seminggu ini? Puji syukur ya di hadapan Tuhan kalau minggu ini kita bisa beribadah bersama lagi teman-teman. Kita ucapin syukur karena Tuhan begitu baik buat setiap kita. Ayo saat ini kita akan memulai ibadah kita yuk. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berfokuskan hati kita teman-teman di hadapan Tuhan. Biar saat ini teman-teman, tempat di mana kita berada, kita jadikan itu tempat kita untuk bisa bertemu sama Tuhan. Kita bawa hati kita di hadapan Tuhan, kita bawa hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan yuk. Biar sama hari ini kita kejar hadirat Tuhan bersama-sama. Biar Roh Kudus Engkau yang jamah setiap kami Tuhan Yesus hari ini Tuhan. Kau yang berkati ibadah kami Tuhan Yesus pagi hari ini Tuhan Yesus. Biar Engkau yang lawat setiap kami Tuhan. Kemanakah kami
jati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Mari biar saat ini teman-teman kita sama-sama naikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari bawa sembah-Mu, mari bawa pujian-Mu, mari bawa mazmur-Mu lebih lagi di hadapan Tuhan teman-teman. Biar Roh Kudus Kau yang melihat setiap hati kami Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus Kau yang mendengar Tuhan buat setiap penyembahan yang kami naikkan Tuhan Yesus. Sekiranya bayar
Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah kami hari ini Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan buat kesempatan Tuhan Yesus, buat anugerah yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Tuhan Kau yang memberkati Tuhan Yesus. Biar setiap firman yang ditabur Tuhan Yesus boleh berbuah lebat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom THC, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara di kesempatan tayangan online kali ini. Saya berharap saudara semakin cinta Tuhan dan juga semakin mencari Tuhan di dalam kehidupan saudara, apalagi di tengah pandemi seperti ini ya. Banyak kita sepertinya perlu mendekatkan diri kepada Tuhan lebih lagi di dalam kehidupan kita. Nah, sudah hampir 1 tahun kita hidup bersama pandemi ini. Begitu banyak hal terjadi, begitu banyak kebiasaan baru, new habit terbangun. Kalau bahkan saudara membaca berita, begitu banyak berita yang mengkhawatirkan. Seperti banyaknya masalah ekonomi, banyaknya masalah tentang hal-hal yang lain, baik politik isu dan lain-lain. Bahkan banyak rekan-rekan juga mungkin yang sudah bekerja mengalami work from home dan mungkin mengalami pemotongan sehingga serba 50 begitu ya, dipotong 50% dan lain-lain. Akibatnya banyak depresi, akibatnya banyak orang mengalami yang namanya stres. Ya, saya tahu ini melelahkan secara mental, apalagi buat saudara yang suka ngumpul, sekarang dikurung dulu untuk beberapa waktu lamanya dan dibatasi, dan cara kita behavior dirubah dengan begitu rupa. Jadi sangat penting buat kita adjust hal-hal yang baru ini. Tapi on the other side, di masa-masa pandemi seperti begini, justru saya yakin akan banyak muncul hal-hal yang baru. Banyak muncul kreativitas-kreativitas baru, kebiasaan baru yang dihasilkan. Di tempat saya melayani ada seorang jemaat yang tadinya hanya pekerja full time kantor. Sekarang di tengah pandemi seperti ini dia merintis bisnis baru, jual susu kacang. Dan wow, untungnya begitu luar biasa. Dan dia tidak pernah menyangka bahwa dia bisa menjalankan running bisnis seperti ini. Dulunya mulainya takut, tapi sekarang udah keterusan karena profitnya juga lumayan, saudara. Jadi maksud saya apa dengan membuka seperti gini? Saya ingin menekankan seperti gini sih, teman-teman sekalian. Di situasi yang sama, kita lihat ada orang-orang yang responnya berbeda. Perhatikan ya, situasinya sama, pandemi, tetapi responnya berbeda. Maksud saya, ini berlaku bukan hanya di masalah pandemi aja. Penting buat kita untuk tetap percaya, memilih melihat hal-hal yang baik. Sekali lagi, memilih melihat hal-hal yang baik. Percaya Tuhan bekerja, percaya Dia bersama dengan kita, apapun keadaan kita. Karena ini yang penting sih teman-teman, bahwa mata yang terbiasa melihat hal yang negatif akan memimpin hidup kita ke hal-hal yang negatif juga. Jadi mata yang terbiasa melihat hal-hal negatif tidak pernah memimpin hidup kita ke arah yang positif. Jadi it's a choice. Di tengah-tengah masa seperti gini saya berdoa semoga kita tetap memilih melihat dengan positif. Nah, siang hari ini saya mau share dengan, saya mau kasih judul apa yang saya mau sharing pada siang hari ini adalah mohon sabar judulnya. Ini ujian, ya. Judulnya mohon sabar, ini ujian. Nah, saudara, sharing firman Tuhan pada hari ini mungkin nggak sesuatu yang mungkin menyenangkan di kuping untuk saudara dengar, atau saudara pengen dengar, tapi ini akan men-challenge kita dan membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, saudara, kenapa saya katakan tadi judulnya mohon sabar? Kenapa sabar penting? Saudara mungkin bisa buka Alkitab saudara di rumah. Saya khawatir di tengah pandemi gini semua tayangan online kan diketayangin nih ayatnya ya. Kita lupa lagi membuka Alkitab. Jadi saudara buka Alkitab saudara atau buka Alkitab elektronik juga nggak masalah. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saya bacakan buat saudara. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, kesabaran adalah buah roh. Buah berarti ini hanya bisa keluar kalau Roh Kudus ada di dalam saudara. Karena ini buah roh, berarti buah hanya bisa keluar kalau Roh Kudus ada di dalam saudara. Jadi ini adalah Roh Kudus yang mengerjakannya kalau saudara izinkan Dia bekerja di dalam saudara. Nah, saudara, mengenai sabar ini, mungkin buat beberapa di antara saudara sudah belajar hal ini dari sekolah minggu. Tapi seiring kita makin dewasa, seiring kita bertumbuh usianya, kadang-kadang kita suka lupa yang namanya sabar ini. Gara-gara ego kita bisa nggak sabar. Gara-gara satu permasalahan membuat kita bisa jadi tidak sabar. Jadi sabar ini sekedar cuma dijadiin jargon aja di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita mau lihat sudut pandang lain soal sabar. Ya, saya ingat suatu ketika saya main ke salah satu mall ya. Lipo Mall lah kita sebut lah ya. Lipo Mall kita sebut salah satu mall. Dan di sana
pada waktu itu baru saja di launching sepertinya kalau kita mau keluar parkir, kita mesti membayarnya pakai aplikasi tertentu gitu. Ya, bayarnya pakai aplikasi tertentu. Dan saya notice tapi nggak notice juga gitu. Notice tapi nggak notice itu gimana ya? Saya sempat lihat tapi nggak terlalu notice. Jadi singkat cerita, pada waktu saya mengeluarkan mau keluar dari parkir, ya mau membayar parkir gitu dengan naik mobil, saya lihat antriannya cukup panjang. Saya pikir, wah ini kenapa antriannya panjang-panjang? Saya keinget, oh jangan-jangan bayarnya mesti pakai aplikasi tertentu itu. Lalu saya mulai berpikir kan, aduh sementara saya belum punya nih, gimana? Dan saya berpikir ya udah, mungkin ini masih sosialisasi, mungkin nanti di depan sana akan ada petugasnya, saya bisa bayar kontan sementara ditolongin dulu. Nextnya baru saya isi saldo di aplikasi tertentu itu. Lalu singkat cerita saudara, begitu sampai di depan, masnya bertanya pada saya, sudah dibayar Pak pakai aplikasi tertentu itu? Oh belum, saya bilang gitu, saya belum isi. Tapi saya sebenarnya belum install malah Mas. Emang perlu ya? Ya harus diinstall Pak, kalau nggak bisa bayar parkir. Ya tapi kalau install lama lagi, di belakang antrian mobil cukup panjang. Saya bilang begitu ya kan. Akhirnya dia bersikuku dengan saya, apakah bisa ditolongin dulu? Saya bilang seperti gitu. Nggak bisa. Lalu gimana? Ya Bapak harus minggir sebentar, lalu pasang aplikasinya, lalu isi dulu Pak. Wah saudara, saya sebagai orang yang kenal Tuhan dari awalnya sabar, lama-kelamaan naik juga gitu saudara. Dan akhirnya saya bilang, oke, fine, saya bilang gitu ya. Fine, saya bilang gitu. Lalu udah, saya minggir sebentar, lalu saya turun lagi, naik lagi ke ATM, install dulu aplikasinya, baru isi dan seterusnya, baru akhirnya bisa pulang dengan tenang gitu saudara. Jadi saudara, untuk keluar parkir saja dari mall tertentu itu, saya harus bayar dengan cara tertentu. Untuk mau keluar parkir aja saya harus keluar dengan cara bayar tertentu. Saudara, ada beberapa hal di hidup kita yang require certain payment. Ada beberapa hal di dalam kehidupan kita yang require certain payment. Dari cerita itu Tuhan mengingatkan saya, bagaimana kalau ada beberapa hal di dalam hidup kamu ini, ada janji Tuhan yang Tuhan mau genapi dalam hidup kamu ini, itu require certain payment, yang membutuhkan pembayaran yang khusus. Misal, kalau saudara, contoh yang kita hadapin sehari-hari ya, kalau saudara mau naik ke SMP, saudara tentu saja harus lulus SD dulu. Kalau saudara mau menikah, ya harus PDKT dulu. Apalagi sekarang tanggal 13 ya, Februari. Saya berharap saudara yang tidak menerima coklat besok, tidak putus asa, tetap percaya kepada Tuhan, dan percayalah Tuhan akan mempertemukan saudara dengan orang yang tepat pada waktunya. Amin. Nah saudara, di zaman sekarang ini, kita pengennya hal-hal yang cepat. Ya kan? Kita pengennya hal yang cepat. Kita nggak suka dengan kata lelet. Kita maunya serba cepat. Bahkan penemuan makin kesini, teknologi makin canggih. Begitu banyak aplikasi dihadirkan untuk membuat kita semakin dimudahkan dan juga membuat kita semakin cepat. Nah saudara, repotnya pola pikir seperti ini terbawa pada waktu kita memandang cara Tuhan bekerja. Pola seperti ini terbawa pada waktu kita memandang Tuhan bekerja. Kita semuanya maunya kalau udah berdoa langsung terjadi. Kan gitu kan, kalau kita berdoa kita maunya langsung terjadi. Maunya serba now gitu ya. Now, semua bilang now. Oke, ya kan. Jadi bagaimana kalau Tuhan menjawab sama saudara, yes I will answer your prayer, tapi nggak dengan caramu. Tunggu dong 6 tahun lagi. Karena rancanganku bagimu adalah rancangan yang begitu luar biasa. Bagus deh rancangannya, tapi syaratnya saudara harus menunggu 6 tahun lagi. Artinya saudara harus sabar. Saya tahu sih banyak kita di sosial media kita, mungkin buat saudara yang masih single gitu ya, di Facebook, Insta, Twitter, kita taruh semua yang bagus. Penampilan saudara yang paling bagus, makeup saudara yang paling keren, angle yang paling bagus. Tapi entah kenapa saudara belum dapat pacar juga. Bahkan ada yang berusaha pakai aplikasi tertentu buat edit kanan, edit kiri, ganti filter. Ya Tuhan bilang memang sabar, tunggulah nanti orang yang tepat. Daripada saudara sibuk gonta-ganti filter dan menyulap sesuatu terlihat instan, mendingan you work on yourself untuk menjadi the man of God atau the woman of God. Sehingga when the time is come, pada waktunya tiba, saudara akan ketemu dengan orang yang tepat. Dan satu-satunya yang saudara butuhkan saat ini mungkin adalah sabar. Yes, Tuhan akan pakai saudara dengan dahsyat, saya yakin. Yes, Tuhan akan percayakan proyek tertentu sama saudara, saya yakin. Tapi di timingnya Tuhan yang pas. Dan semuanya ini sometimes syaratnya adalah sabar. Masalahnya kebanyakan kita nggak mau sabaran. Kita kehilangan momentum Tuhan bekerja karena kita tidak mau membangun sebuah roh ini yang namanya sabar. Ko Andre, mungkin saudara bertanya gitu ya, Ko Andre bagaimana mungkin kita bisa sabar? Semua peluang kayaknya akan cepat hilang loh kalau kita nggak bergerak cepat.
Di masa ini mau usaha apa kalau kita nggak cepat-cepat ambil peluang kayaknya nanti hilang loh. Dan satu sisi juga Ko Andre, gimana mau sabar? Ini malah saya ketipu. Ketipu apa? Ketipu usaha, ketipu pertemanan, ketipu mau jadian juga Ko Andre. Dulunya dia ngejar-ngejar aku, sekarang pergi sama yang lain. Tuhan mau bilang apa? Sabar. Kita perlu sabar. Saya mau tes saudara nih. Saudara apakah kategori sabarnya baik atau enggak? Coba saya mau tanya sama saudara. Berapa banyak di antara saudara yang suka nunggu? Coba bisa tulis di kolom chat nanti gitu ya kalau ini ditayangkan. Berapa banyak di antara saudara yang suka nunggu gitu? Kalau enggak bilang enggak, kalau iya bilang iya. Saudara bisa tulis di kolom chat. Saya yakin 85% dari saudara, minim 85% saudara tidak suka nunggu. Karena hari-hari ini kenyamanan, kecepatan adalah tanda kutip hal yang normal di dalam culture kita. Faster is better buat kita. Kita hidup di zaman yang semuanya online, yang semuanya bisa dikirim dengan cepat, bahkan di marketplace yang berwarna hijau, orange, atau biru, semuanya ada menu delivery-nya same day dan lain-lain, maunya wifi kita juga maunya cepat dan lain-lain. Repotnya saudara, ini kebawa ke masalah pelayanan atau masalah saudara berurusan dengan Tuhan juga. Kadang-kadang kita nggak mau bertumbuh bersama-sama, kita nggak mau ikut tergabung dalam kelompok sel gitu, ya kan saudara ya, atau kelompok cool kalau di tempat saudara nggak mau bertumbuh bersama-sama dalam kelompok cool, tapi saudara pengen bisa punya teman banyak di dalam gereja. How come? Generasi kita ini bahkan lebih suka tampil, ya, lebih kelihatan seen daripada serve, lebih suka panggung pengakuan daripada proses. Maksud saya banyak orang gak mau ngalamin yang namanya proses ini saudara. Apalagi termasuk ke dalam pemuritan. Mau sukses tanpa kerja keras. Maunya cepat tapi gak mau setia. Maunya spotlight daripada lesson. Dan mau wealth daripada wisdom. Bagaimana jika Tuhan bilang rencanaku buat engkau ini sebenarnya cukup banyak dan cukup besar. Waktunya yang pas sudah ada, tapi I need you untuk sabar. Buktinya banyak generasi muda yang udah kebelet banget, buru-buru having sex. Ngapain tunggu buat nanti? Mendingan sebelum nikah test drive dulu lah, having sex dulu. Supaya nanti pada waktu menikah jadi kita tahu. Itu paham yang ngaco. Itu gak boleh. Jadi banyak yang melanggar hal seperti gitu. Karena kenapa? Karena gak sabar. Gak suka dengan yang namanya proses itu. Nah kenapa kita harus menunggu pertanyaannya? Kenapa kita harus sabar? Dari tadi udah saya ulang-ulang terus. Karena seringkali janji Tuhan ditemukan saat kita berjalan di dalam proses. Dan proses selalu punya syarat yang namanya sabar. Oke, ini pertanyaan saya kembali yang kedua ya. Kalau saya tanya sama saudara, siapa di antara saudara yang kalau berdoa sama Tuhan bilang, Tuhan ini aku. Pakai aku Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Aku mau Tuhan kau pakai hidupku. Di tempat di mana Tuhan mau aku ditempatkan. Kalau itu doa saudara, saudara bisa angkat tangan di rumah. Ya, saya tuh juga nggak bisa lihat ya. Saudara bisa angkat tangan di rumah. Yes, kalau saudara orangnya, berita bagusnya saudara, dalam doa seperti gitu, yang kita bayangkan kebanyakan adalah endingnya. Betul gak? Endingnya. Contoh ya, ih keren ya Tuhan bisa pakai saya sebagai pemimpin pujian. Ih keren ya Tuhan bisa pakai saya sebagai pembicara. Lihat deh si Pastor X, Pastor Y, Pastor Z. Lihat tuh hidupnya kayaknya asik banget. Lihatlah mereka, apa yang mereka kerjakan di Instagram semua. Kayaknya asik semuanya. Saudara lihat endingnya. Saya pengen saudara buang dulu pikiran itu semuanya dari dalam hidup saudara. Karena yang benar adalah seperti ini. In many cases di dalam Alkitab, Tuhan tidak tertarik dengan hasil akhir. Tuhan tidak tertarik dengan hasil akhir. Karena hasil akhir sudah clear. Tuhan pasti menang. Oke? Tuhan pasti lakukan sesuatu. Tapi Tuhan lebih tertarik kepada proses. Tuhan lebih tertarik kepada hati kita. Itu sebabnya Ulangan 8 ayat 2 berkata, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan, Allahmu di padang gurun, selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Tentu kita ingat bangsa Israel jarak tempuh dari Mesir ke tanah perjanjian sebenarnya nggak lebih dari 30-40 hari jalan kaki ya. Tapi ini 40 tahun. Why? Karena bangsa Israel komplain terus dengan Tuhan. Ada aja yang dikomplainin. Dan akibatnya satu generasi habis dibabat gara-gara gak kuat dengan yang namanya proses itu. Gak kuat dengan yang namanya apa yang mau Tuhan kerjakan. Komplain terus. Saudara, saya yakin sangat mudah buat Tuhan untuk membawa mereka masuk tanah perjanjian. Sangat mudah buat Tuhan untuk mengenyahkan bangsa Mesir seperti Sodom dan Gomora di zaman dulu langsung ada hujan api. Kelar. Tapi Tuhan mau lakukan sesuatu kan. Tuhan gak buru-buru kan. Tuhan mau lihat hati kita. Dan
ada janji Tuhan yang ada syarat tertentu untuk kita mendapatkannya. Saya ulang-ulang terus prinsipnya seperti itu saudara ya. Ada janji Tuhan yang ada syarat tertentu untuk kita mendapatkannya. Dan salah satunya adalah kita perlu untuk sabar. Jadi saudara, kalau saudara berdoa seperti tadi mau dipakai Tuhan, saya kasih tahu kebenarannya. Semua tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan, dengar baik ya, adalah orang biasa. Lalu bersama dengan Tuhan mereka menjadi luar biasa. Tahan dulu. Masalahnya mereka jadi luar biasa karena mereka melalui proses. Karena mereka melalui ujian yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Nah, ini semua membawa saya kepada poin yang pertama. Poin yang pertama adalah semua orang yang Tuhan pakai akan lewat momen proses ini. Semua orang yang Tuhan pakai akan lewat momen ini. Saudara, Tuhan tahu persis timing yang tepat untuk kehidupan saudara. Roma 12 ayat 12 dalam bahasa Inggris berkata, "Rejoice in our confident hope. Be patient in trouble. And keep on praying." Sekali lagi, rejoice in our confident hope. Be patient in trouble. Sabarlah dalam masalah. And keep on praying. Pertanyaannya saudara, apa yang saudara lakukan saat ada masalah? Apa saudara sabar saat himpitan datang? Atau apa yang saudara lakukan pada saat ada masalah? Apa sabar? Apa malah terobos aja? Gitu. Atau malah makin berbuat dosa lagi kalau lagi ada masalah. Atau makin nyebrang lagi ke jalan-jalan yang salah gitu saudara ya. Saudara, penting banget nih buat kita belajar hari ini. Bagaimana respon kita saat sesuatu not okay. Nggak seperti apa yang kita mau. Apa yang saudara langsung cari. Kalau saudara terhimpit masalah, apakah saudara keuangan misalkan, apakah saudara mencari pinjaman online atau lain-lain. Atau saat pelayanan saudara ketemu masalah, Tuhan aku nggak tanda tangan buat kayak gini nih. Pelayanan terlalu banyak drama. Si ini begitu, si ini begitu. Lebih baik gak usah pelayanan. Lebih baik saya mundur aja deh. Lebih baik saya mundur ke departemen lain deh. Ngelihat muka dia aja enak. Di luar memuji Tuhan ternyata dalamnya munafik. Dan lain-lain itu gibahan saudara. Semua caci maki saudara keluarkan unek-unek saudara. Dan saudara cepet-cepet keluar dari masalah itu. Saya daftar pelayanan. Maunya jadi worship leader, tapi kenapa saya harus ikut kelas ini dulu, kelas itu dulu? Kenapa harus belajar ini dulu, belajar itu dulu? Aduh, rese banget dia mau pelayanan aja kok sepertinya dipersusah. Apalagi lihat muka koordinator yang kayak begitu lagi, kacau, ya kan? Aduh Tuhan, bos di kantor modelnya kayak begini, sebel. Teman satu kantor kerjanya gosip semuanya, bikin kesel. Lalu kita buru-buru resign karena sesuatu yang sebenarnya mungkin bisa jadi bukan salah. Mungkin disitulah Tuhan memang mau tempatkan saudara. Karena nanti Tuhan tahu saudara akan bertumbuh di dalam proses itu. Tapi kebanyakan kita minggir buru-buru. Kita mau cabut buru-buru. Dan kita ingin merubahnya buru-buru. Kita lari ke tempat lain kelihatannya. Actually saudara, kalau saudara menghindari proses, saudara lari di tempat. Karena the real problem is keep going with you. Saudara tahu the real problemnya apa? The real problem bukan yang lain. Tapi the real problem is you. Adalah kamu sendiri masalahnya. Jadi saudara lari di tempat. Saudara ingat, semua orang yang Tuhan pakai luar biasa akan Tuhan proses dan melalui jalan ini. Yakobus sangat memahami ini. Makanya Yakobus 1 ayat 3-4. Nanti saudara buka lagi di rumah, saya bacakan buat saudara. Bunyinya begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kalimatnya seru banget. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Berbahagia kalau jatuh ke dalam pencobaan. Tuh, kurang enak didengar ya saudara ya. Atau sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu ini menghasilkan ketekunan. Saudara tanyakan saja sama Yusuf di Alkitab ya. Bukan Yusuf istri Maria, tapi Yusuf anak Yakub. Dia menunggu 14 tahun loh. Apakah dia akan say yes sama Tuhan kalau semua hal dibukakan dalam hidupnya? Belum tentu. Belum tentu. Saudara, kalau saudara mau pergi ke luar negeri misalkan, itinerary-nya dikasih dan saudara lihat betapa menderitanya saudara untuk mencapai tempat tertentu, yakin saya saudara gak pergi ke luar negeri. Gak mau menghadapi itu semua. Tapi itulah cara kerja Tuhan. Cara kerja Tuhan dia menyingkapkan langkah-langkah selangkah demi selangkah. Tapi respon Yusuf sangat luar biasa. 14 tahun saya catat dia menunggu. Dibuang ke sumur oleh saudaranya, jadi budak, masuk penjara, nolongin orang di penjara, dilupakan orang di penjara, difitnah lagi sama istri Potifar dan lain-lain. Tapi dia tetap setia dan sabar. Sabarnya gak kaleng-kaleng saudara ya. 1 tahun? No, dia gak berhenti. 3 tahun gak berhenti. 10 tahun gak berhenti. 12 tahun, 13 tahun. Kira-kira apa yang terjadi ya kalau di tengah-tengah dia gak sabar? Dia tidak akan melihat apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupannya tergenapi.
Karena sekali lagi ada janji-janji Tuhan di dalam hidup saudara dan saya yang requirement-nya adalah sabar. Daud juga gitu. Dia bahkan tidak diundang pada waktu Samuel datang ke rumahnya bertemu dengan papanya. Papanya sibuk memperkenalkan saudara-saudara lainnya. Dia tidak dianggap, dia dibiarkan di padang rumput mengembalakan domba. Dan setelah dia diurapi pun tidak terjadi apa-apa. Dan bahkan dia kembali lagi ke padang rumput untuk menjadi gembala lagi. Gak langsung semuanya berubah untuk menyembah dia sebagai raja. Dan butuh 15 tahun untuk dari urapan itu pada waktu dia menjadi raja. Belum lagi dikejar-kejar Raja Saul, jangan lupa saudara. Dia dikejar Raja Saul, wah itu gila sekali. Jadi hampir semua orang di Alkitab mengalami itu semua. Mengalami itu semua. Saya bisa teruskan list ini dengan begitu panjang gitu saudara ya. Tapi saya rasa udah cukup buat saudara menggambarkan bagaimana cara Tuhan bekerja. Kalau saudara berdoa, Tuhan pakailah aku, pakai hidupku, siap-siap. Berhadapan dengan yang namanya proses. Gitu ya. Mungkin saudara saat ini sedang menghadapi hal-hal yang saudara sedang doakan. Tuhan, kapan ya orang tuaku kenal Tuhan? Kapan ya pelayananku ini bisa berubah? Kapan ya akan ada terobosan di dalam kehidupanku sendiri? Saudara, don't give up. Jangan menyerah dengan promise yang sudah Tuhan berikan pada saudara. Karena dia adalah Tuhan yang dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap sama. Dia gak pernah ingkar janji. Asal yang dia janjikan sama saudara itu, saudara tahu yang mana yang dia janjiin, yang mana gak dia janjiin. Jangan-jangan saudara salah melihatnya. Dan ini membuat saudara malah jadinya berakhir menjadi seperti yang tidak Tuhan mau. Saudara, saya percaya Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Jadi saudara, kita harus buahi buah Roh Kudus itu. Yaitu apa? Kesetiaan dan kesabaran. Jadi saudara harus buahi buah Roh Kudus, yaitu kesetiaan dan kesabaran. Karena cuma dua ini yang ada elemen waktu di dalamnya. Jadi setia melibatkan waktu, sabar juga melibatkan waktu. Oke, kita lanjutkan saudara apa yang saya mau sharing pada siang hari ini. Kita buka 1 Samuel 13 ayat 8-14. Sekali lagi kita buka Alkitab saudara di rumah. 1 Samuel 13 ayat 8-14. Saya bacakan buat saudara. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas, maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudara, apa yang kita baca barusan, sebenarnya Saul adalah raja yang dikokohkan kerajaannya oleh Tuhan. Tapi dia tidak apa? Tidak sabar di dalam prosesnya. Dan bahkan lebih takut apa yang kita baca tadi. Lebih takut bahwa orang-orang banyak meninggalkan dia. Rakyatnya meninggalkan dia. Prajuritnya meninggalkan dia. Saudara, ini yang terjadi. Saul mencoba cara lain. Saul mencoba mencari solusi lain selain kehendak Tuhan. Is that work? Work sih, sekilas kelihatannya. Hasilnya dapat sekilas kelihatannya. Tapi disinilah beda pencobaan dan ujian. Sebenarnya ada banyak prinsip sih yang membedakan pencobaan dan ujian. Nextnya kalau kita ketemu lagi, nanti kita akan gali lebih dalam lagi. Tapi ini salah satunya. Perbedaannya adalah salah satunya perbedaan cara kerja atau fenomenanya. Maksudnya gini, ujian dimulai dengan segala sesuatu yang gak enak, sengsara, pahit rasanya, penderitaan, tetapi diakhiri dengan sesuatu yang manis. Sementara pencobaan dimulai dengan keindahan, kenikmatan, kecantikan, dan berakhir dengan penyesalan, kepahitan, dan kerusakan. Jadi ini membawa saya kepada poin yang kedua, saudara ya. Poin yang kedua adalah sabotase hidup terjadi saat kita lebih percaya solusi yang berbeda dari kehendak Tuhan.
Sabotase hidup terjadi saat kita lebih percaya solusi yang berbeda dari kehendak Tuhan. Saudara, saya yakin dan percaya Tuhan memurnikan kita itu sama seperti perak yang dimurnikan. Saya kagum banget saat baca artikel tulisan seorang ahli yang menjelaskan bagaimana perak itu dimurnikan. Kita sering dengar emas dimurnikan. Kali ini saya mau cerita perak yang dimurnikan. Perak yang kotor sama kayak emas harus dilelehkan dulu, harus dipanaskan dulu. Nah, masalahnya perak ini berberat jenis besar, dia yang turun pertama itu kotorannya. Ya, peraknya turun, maksud saya, kotorannya akan naik tetap ada di atas. Nah, saat kotorannya naik, maka akan dibersihkan lagi kotorannya itu. Dan untuk memastikan perak ini benar-benar bersih, setelah kotorannya dibersihkan, apakah selesai? Tidak, dilelehkan kembali. Dan proses ini running over, ulang, kurang lebih minim 5. Minim 5, tapi rata-rata 7 dari artikel yang saya baca. Jadi bahkan sampai 7 kali. Nah, sampai kapan ini selesai? Sampai semuanya yang tersisa hanya perak yang murni. Taunya dari mana perak yang murni sama yang tidak murni? Ternyata saudara, cara taunya adalah di permukaan perak tersebut kalau semuanya selesai itu akan seperti cermin. Jadi si penggodok perak itu dia bisa melihat wajahnya sendiri di perak yang sudah dimurnikan itu. Wow, ini gambaran yang bagus sekali buat kita semua. Saudara, saya yakin kita semua diproses, kita semua dimurnikan supaya orang bisa melihat gambaran pencipta kita. Semua orang bisa melihat gambaran siapa Tuhan yang hidup di dalam hidup kita. Sekali lagi, karena tujuan dari proses bukan hasil akhir, tapi kita yang semakin serupa dengan Tuhan. Karena saat kita serupa dengan Tuhan, hasil akhir yang kita capai, yang kita pengen itu otomatis nyampe. By product aja gitu. Jadi sama seperti pesan Tuhan kepada Yosua. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah ini siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itu Yosua 1 ayat 8 itu. Dikatakan perjalananmu akan berhasil. Berhasil kan dicari orang. Tapi gini saudara, ini ada 2 kata menarik. Perjalananmu akan berhasil dan engkau beruntung. Berhasil bisa diraih banyak orang. Beruntung itu faktor Tuhan. Ngerti maksud saya saudara? Berhasil bisa dicapai orang, beruntung adalah faktor Tuhan. Nah, untuk mencapai ini semua, janganlah engkau lupa merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Memperkatakannya. Itu yang tertulis saudara di Alkitab. Jadi berhasil itu jangan dipikirin. Itu by product aja. Kalau saudara bisa berjalan di dalam proses Tuhan dan saudara sabar, that's by product. Apa yang Tuhan sediakan buat saudara jauh lebih besar dari saudara. Nah saudara, saat Tuhan berkata sama Saul, dia tetap terobos. Kenapa? Karena takut orang banyak. Faktanya, kenyataannya ngeri sekali. Akibatnya Saul dicopot dari kerajaannya yang sebenarnya tetap itu selama-lamanya saudara. Nah kenapa ini semua penting? Saya ulang-ulang terus biar saudara ingat. Karena bisa jadi saudara ada janji-janji Tuhan yang syaratnya adalah sabar. Oke, stay with me. Ini yang terakhir dan ini penting sekali. Last point, poin yang ketiga. Bagaimana sikap saudara dalam menunggu? Ada korelasinya dengan berapa lama saudara menunggu. Saya ulang. Bagaimana sikap saudara dalam menunggu? Ada korelasinya dengan berapa lama saudara menunggu. Gini deh. Saya yakin setelah mendengar firman Tuhan seperti begini, saudara pasti langsung berkata, wah berarti sabar penting ya. Hidup di dalam proses Tuhan itu sangat-sangat baik loh buat hidup saya. Oke deh, Ko Andre, saya putuskan saya mau berjalan di dalam prosesnya Tuhan. Saya mau belajar menjadi orang yang sabar. Oke, saya mau belajar jadi orang yang sabar. Saya siap kerjakan. Saya mau kerjakan jadi orang yang sabar. Nah, tapi masalahnya sabarnya saudara tuh kadang-kadang yang seperti begini nih. Pada waktu saudara berkata pada Tuhan, Tuhan, aku siap. Proses aku Tuhan, aku akan menjadi pribadi yang sabar. Apa yang terjadi? Yang terjadi mukanya seperti gini. Nothing happen Tuhan. Mana? Sabar. Imun. Jangan marah-marah, sabar. Terus saudara diam lagi. Saudara nunggu. Nggak terjadi apa-apa. Kita diam sebentar aja tadi kelihatannya agak awkward kan.
Itu respon wajah saudara pada saat saudara sabar. Kelihatannya nunggu, tapi sebenarnya saudara kayaknya lagi ngetes Tuhan. Lu mampu gak sih jadi Tuhan? Kemana? Apa yang didoakan kok gak jadi kenyataan? Jadi yang benar gimana? Yang benar ya seperti ini saudara. Daripada saudara marah-marah, yang benar adalah saudara letakkan handuk seperti gini di tangan saudara. Nah, kalau tadi kan saudara sepertinya ini ya. Oke, gua sabar, siap. Mana? Sabar. Itu sikap yang keliru. Yang benar gimana? Yang benar adalah coba sikap kita seperti begini. Ini kayak apa, saudara? Ini kayak apa, saudara? Ini kayak pelayan, betul. Tuhan, I'm at your service. Saya pengen lakukan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup. Jadi saudara, sikap yang benar pada waktu kita sabar, bukannya marah-marah kayak tadi. Mungkin kita mau banting-banting handuk kita seperti gini. Gak marah-marah kayak tadi saudara. Tapi yang benar adalah, coba kalau handuknya kita taruh seperti begini. Wah, maksudnya apa? Ini kayak apa saudara? Saudara pasti paham. Ini seperti pelayan. Seperti pelayan. Jadi sikap hati kita pada waktu kita menunggu bukan marah-marah, tapi Tuhan, apapun yang Tuhan mau saya kerjakan, I am at your service. Saya akan layani. Saya akan bersikap seperti pelayan. Tuhan mau apapun yang saya kerjakan, saya hadapin. Tuhan mau saya sabar, saya akan sabar. Tuhan mau saya lakukan sesuatu, saya akan coba lakukan sesuatu yang sesuai kehendak Tuhan. Anytime Tuhan butuh saya, I will be helpful with everybody. Saya akan berikan talenta saya buat banyak orang. Saya will be helpful buat semua orang. Jadi saudara, sikap melayani seperti begini, ini adalah sikap yang benar. And that's a lot of different dengan yang tadi. Kita kembali pakai jaket lagi. Oke. Jadi saudara, pada saat kita mengalami yang namanya proses itu, Tuhan sebenarnya sedang menguji kita. Jadi respon kita itu akan sangat menentukan. Saudara, Alkitab mencatat ada 2 respon pada waktu proses diadakan. Tokoh yang paling mencolok itu Ayub dan istrinya. Ya, Ayub dan istrinya. Jadi pada saat proses, saudara tahu sendiri, Ayub di prosesnya diuji Tuhan luar biasa. Ya, diuji Tuhan luar biasa. Diuji Tuhan melalui iblis maksud saya. Diuji Tuhan melalui iblis. Diuji Tuhan dan juga ada iblis yang mencobainya. Begitu luar biasa. Dia kehilangan semuanya. Semua hartanya dia hilang, semua keluarganya dia hilang, sampai istrinya bilang, "Kamu gak mau kutukin itu Tuhan kamu itu." Lalu Ayub tidak mau. Jadi istri Ayub malah berusaha mengutuki Tuhan, Ayub malah tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, saya mau ajak saudara berpikir deh. Kita kadang suka egois ya. Dan gila menilai kebaikan Tuhan. Maksudnya apa, Andre, kita egois dan gila dalam menilai kebaikan Tuhan? Karena gini, kita menilai Tuhan baik dari jawaban doa kita. Kalau Tuhan menjawab doa kita, yang kalau saudara boleh cek sebenarnya isi doa saudara, mungkin isinya semuanya all about me. Berkati aku, kasih aku ini, berikan aku ini. Semuanya, semua keinginan kita gitu saudara. Semuanya yang kita list doa, semuanya apa yang kita mau, ini. Saudara kalau ngomong fair, harusnya saudara fair juga dong. Kalau saudara berdoa kan saudara maunya langsung dijawab Tuhan. Nah pada saat engkau berdosa, harusnya konsekuensimu juga saudara harus berani terima. Langsung dijawab Tuhan, berani gak? Tapi kita kan gak fair. Kita maunya doanya dijawab pada doanya kita, maunya kita dijawab Tuhan. Tapi pada saat kita berdosa, kalau bisa Tuhan konsekuensinya nanti aja. Ya gak apa-apa lah Tuhan. Kan orang benar bisa jatuh 7 kali, nanti bangkit 8 kali. Ya kita kan masih diproses Tuhan. Tuhan sabarlah. Saudara, kebaikan Tuhan itu juga bisa dalam bentuk Tuhan itu bersabar sama saudara. Karena saudara kan ini mood swingnya cepat sekali. Kadang ikut Tuhan begini, kadang ikut Tuhan nyungsepnya bahkan sampai parah-parah. Bahkan sampai saudara coba dosa sendiri kan. Tapi Tuhan tetap bersabar dalam hidup saudara. Itu namanya dia baik. Amin. Nah ini kita perlu renungkan saudara. Jadi perhatikan bagaimana saudara berespon. Nah itu sebabnya Paulus berkata, 1 Korintus 9 ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Kita gak boleh menghidupi hidup kita dengan sembarangan. Kita tidak boleh berespon dengan sembarangan pada saat kita diproses. Ingat kenapa ini semua penting? Karena ada janji-janji Tuhan di dalam hidup saudara. Yang salah satu syaratnya adalah sabar. Kalau Tuhan sabar dengan saudara, saudara juga perlu sabar dengan
Tuhan. Selamat menikmati proses dalam kehidupanmu. Orang yang keluar dari proses adalah orang-orang yang kuat. Sedari muda, jangan hindari proses, hadapi. Karena ada janji Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Aku sudah menaburkan benih firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah benih yang ditaburkan menjadi benih yang subur karena mendarat di hati yang subur. Dan biarlah mereka sedari muda mengerti betapa pentingnya sabar dalam proses ini dalam kehidupan mereka dan berani menghadapi proses Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan mereka tidak jadi anak-anak gampangan, tapi menjadi anak-anak yang tangguh di dalam Tuhan. Aku berdoa buat setiap anak muda di TAC agar bertumbuh semakin hari, semakin mencintai Tuhan dan semakin berdampak buat generasinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini ya, dan jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terus cek juga di video kita yang lain, itu ada konten-konten yang lainnya yang semoga mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dadah!